Guys, kembali lagi di YouTube channel Papa. Oke guys, sebelum mulai video ini jangan lupa klik tombol like, komen di bawah, dan subscribe dan share banyak-banyak. Oke guys, selamat menyaksikan. Selamat hari Minggu, adik-adik sekolah minggu. Apa kabarnya? Luar biasa, fantastis, yes. Oke, adik-adik sekolah minggu, kita akan memulai ibadah kita dengan kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 15 ayat 1. Nomor 15 ayat 1. Dibuka ya adik-adik. Ayo Kak Bella. Mari kita berdoa, dilipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kami semua anak-anak sekolah minggu, sehingga kami boleh beribadah kembali di hari Minggu ini. Bapa di surga, biarlah kesehatan, anugerah yang dari Tuhan tetap Tuhan berikan kepada kami semua anak-anak sekolah minggu. Begitu juga untuk semua para orang tua dari anak-anak Tuhan, biarlah semuanya sehat panjang umur. Dan kami akan memulai ibadah ini Bapa, biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami dengan kuasa Roh Kudus, agar ibadah ini menjadi kemuliaan bagi nama-Mu dari awal sampai akhir. Dengarkanlah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, adik-adik sekolah minggu, sekarang kita bernyanyi lagi ya dari buku nyanyian nomor 80 ayat 1. 80 ayat 1. Dibuka ya. Oke, adik-adik sekolah minggu, sekarang kita masuk ayat bulanan ya. Pastinya adik-adik sekolah minggu sudah banyak yang hafal ya. Sekarang kita sama-sama mengucapkannya. Ayat bulanan di bulan Agustus yang tertulis dalam Yesaya 58 ayat 9b sampai ayat yang ke-10. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jarimu dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri,
dan memuaskan hati orang yang tertindas. Maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang di tengah hari. Oke adik-adik sekolah minggu, dihafal ya dek. Nanti kalau siapa yang udah hafal, dikirim ke grup anak sekolah minggu ya. Oke, terima kasih. Oke, adik-adik sekolah minggu, sekarang kita bernyanyi lagi ya dari buku nyanyian nomor 162 ayat 1. 162 ayat 1. Oke ya, Dek. Adik-adik sekolah minggu, kita akan mendengarkan khotbah. Terlebih dahulu kita berdoa, semua lipat tangan, kita berdoa. Terima kasih Bapak yang di sorga, untuk pagi hari ini kami kembali beribadah di rumah masing-masing. Bapak, kami percaya Engkau memberkati anak-anak sekolah minggu kami ketika mereka beribadah di rumah mereka. Kami percaya Tuhan berkat-Mu ada untuk mereka dan Engkau menjagai mereka. Bapak, berkati semua anak sekolah minggu kami. Berikan mereka kesehatan, hikmat dan juga umur yang panjang. Juga kepada orang tua mereka Tuhan, tetaplah sehat panjang umur. Sukacita, hikmat, rezeki berikan kepada orang tua kami semuanya. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Anakmu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu. Hari ini khotbah kita terambil dalam kitab Injil Markus, pasalnya yang ke-8. Injil Kitab Markus pasal 8 ayatnya yang ke-27 sampai ayatnya yang ke-30. Kak Besna akan bacakan untuk kita semuanya dengan judul perikop pengakuan Petrus. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, "Kata orang siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Mereka menjawab, maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Ayat 30, lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang dia. Amin untuk firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, tema khotbah kita hari ini, Yesus adalah Mesias juru selamat manusia. Kak Besa mau tanya nih, adik-adik sekolah minggu, siapa sih yang paling dekat dengan adik-adik sekolah minggu? Pastinya ada yang menjawab orang tua, ada yang menjawab kakak, adik, abang, iya, guru di sekolah, kakak guru sekolah minggu. Tepat sekali, itu dekat dengan kita, orang yang paling dekat dengan kita. Sekarang, kenapa kita bisa mengenal mereka? Yang pertama, kita sudah mengenal karakter atau sifat mereka. Sama seperti kepada orang tua kita, kita mengenal sifat mereka karena mereka sayang kepada anak-anaknya, sayang kepada anak-anak sekolah minggu semua, kepada kita semua. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang, kenal maka sayang. Iya, betul sekali. Sekarang khotbah kita, itu sebabnya ada pepatah yang mengatakan tadi, dan khotbah kita juga mengarah ke sana. Dikatakan dalam teks khotbah ini Yesus sedang berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Tentu Yesus akan melaksanakan berbagai pelayanannya, berkhotbah, menyembuhkan orang yang sakit. Dan tentunya Yesus bersama dengan murid-muridnya. Adik-adik sekolah minggu masih ingatkan nama-nama murid Tuhan Yesus? Pastinya dong. Simon, Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zealot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Iya,
Lalu muridnya menjawab, Petrus menjawab, engkau ini Mesias, engkau ini anak Allah yang diurapi. Kenapa Petrus yang menjawab? Kebetulan Petrus ini adalah orang yang paling dikuatkan di antara murid-muridnya, dan orang yang sering bertanya dan juga menjawab. Itulah Petrus. Makanya Petrus mengatakan, engkau ini Mesias, engkau ini anak Allah yang dinanti-nantikan di dalam perjanjian lama. Kita perjanjian lama sudah menubuatkan Mesias itu, dan di kitab perjanjian baru disebutlah Yesus Kristus. Itu dia. Adik-adik sekolah minggu, pastinya kita sudah mengenal dong karakter Yesus itu. Yesus itu memiliki karakter atau sifat kasih, adil, memaafkan, bersahabat, dan lain-lain. Banyak lagi sifat Yesus yang kita kenal. Dan juga Yesus itu adalah menghapuskan dosa semua dosa manusia. Kita ingat Yohanes pasal 3 ayat 16, karena kasih Yesus semua orang diselamatkan, orang yang percaya kepadanya. Adik-adik sekolah minggu, melalui khotbah berikut ini kita diajarkan 3 hal. Yang pertama, percaya bahwa Yesus sungguh-sungguh Mesias. Yang kedua, mengaplikasikan iman kita. Yang ketiga, menyaksikan bukan hanya mengatakan, tetapi melakukan lewat perbuatan, perkataan, dan semua lewat kehidupan kita. Supaya orang-orang di sekitar kita mengenal, mereka ikut turut mengenal siapa juru selamat kita itu. Adik-adik sekolah minggu, kita harus ingat, Yesus adalah Mesias juru selamat manusia. Amin. Untuk firman Tuhan, kita berdoa. Benarlah Bapa yang di sorga, bahwasanya Yesus adalah Mesias juru selamat manusia. Engkau telah mengampuni dosa kami. Engkau mati di kayu salib untuk menebus kami yang hina, yang berdosa ini. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu. Kami percaya adik-adik sekolah minggu kami mampu melakukan. Mereka tidak hanya mendengar, tetapi mereka mampu melakukan setiap perkataan firman Tuhan di dalam hidup mereka. Jagai mereka Tuhan, sehatlah mereka. Bapa yang di surga, kami juga mendoakan negara kami, dunia ini Bapa yang masih dalam keadaan pandemi. Kami percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik bagi kami semuanya. Dan kami percaya Engkau akan satukan kami kelak dengan anak-anak sekolah minggu kami di rumah-Mu ini, di gereja ini. Kami akan bertatap muka dengan mereka Tuhan, beribadah, memuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk setiap ibadah kami hari ini. Berkati kakak guru sekolah minggu, berkati adik-adik sekolah minggu kami semuanya. Berkati jemaat kami semuanya Tuhan, orang tua kami, pahalado kami semua, berkati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni dosa kami agar kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Oke adik-adik sekolah minggu, kita kembali bernyanyi ya dari buku nyanyian nomor 88 ayat 1. 88 ayat 1. Dibuka ya, Dik.
mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus, Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus itulah yang memberkati kita sekalian. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu adik-adik sekolah Minggu. Ayat bulanan di bulan Agustus yang tertulis di Yesaya 58 ayat 9b. Apabila engkau tidak lagi mengenakanku kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang lain dengan jari dan memfitnah. Ayat bulanan di bulan Agustus yang tertulis di Yesaya 58 ayat 9b sampai 10. Apabila engkau tidak lagi mengenakanku kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang di tengah hari. Terima kasih. Bulanan di bulan Agustus tertulis dalam Yesaya 58 ayat 9b sampai 10. Ayat 9b. Apabila engkau tidak lagi mengenakanku kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Ayat 10. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Ayat bulanan di bulan Agustus yang tertulis dalam Yesaya 58 ayat 9b sampai 10. Apabila engkau tidak lagi mengenakanku kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan terbit seperti rembang tengah hari. Shalom. Ayat bulanan di bulan Agustus yang tertulis Yesaya 58 ayat 9b sampai 10. Apabila engkau tidak lagi mengenakanku kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar ada yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Oke. Ayat bulanan di bulan Agustus yang tertulis di Yesaya 58 ayat 9b sampai 10.
Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu, dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau menyenangkan kepada orang lapar apa yang engkau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Shalom. Ayat bulanan di bulan Agustus yang tertulis di Yesaya 58 ayat 9b sampai 10. Apabila engkau tidak mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak menunjuk-nunjuk orang dengan jarimu dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang yang lapar apa yang engkau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang di tengah hari. Bulan Agustus yang tertulis dalam Yeremia 58 ayat 9b sampai 10. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk orang yang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau tidak lagi menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau ingini sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit di dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Terima kasih. Ayat bulanan di bulan Agustus yang tertulis di Yesaya 58 ayat 9b sampai 10. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri, menyenangkan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang di tengah hari.